Nah, pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional, pasti dan pasti. Harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja, dia sudah melanggar konstitusi. Kesalahan politisi kita adalah mereka tidak memberhentikan Gibran sedari awal karena mereka masih percaya ada perbaikan. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini, masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Terakhir, pikir sederhana, permasalahan Republik ini ada di kaum cendekia yang tidak kompak, di masyarakat sipil yang abai. Kita ini bicara dan menjelaskan permasalahan Republik ini dengan pemerintahnya sudah hampir khatam gitu. Tapi kekompakan ini yang tidak muncul. Di Amerika kemarin, menghadapi satu orang Donald Trump, turun sekitar 8 juta orang. Sekarang, para pengamat, akademisi, teman-teman NGO, dianggap sebagai perusuh, katakanlah begitu ya. Pengamat yang kemudian tidak senang, kata Prabowo. Kan Prabowo selalu begitu ya, nuduh ante-ante asing gitu ya. Padahal dia setiap 2 kali dalam sebulan Prof ke luar negeri. Tapi yang dituduh kita. Nah, ini kekompakan yang perlu dibangun, yang menurut saya harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik seperti Mas Sukidi, Prof Saiful, Romo, kalau Cak Islah orang lapangan nih. Perang beliau yang mimpin. Orang-orang baik semacam itu tadi harus mulai turun gunung, mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Lalu tokoh-tokoh pemberontak seperti Lucius Carus, Rai Rangkuti harus mulai turun, bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak, kita akan sampai kepada Republik pokoknya. Ada anggarannya, pokoknya ada. Ada solusinya, pokoknya ada. Dengan bibir yang agak dikencongkan sedikit. Republik pokoknya ada ini tidak boleh ada, sebab republik yang diminta adalah republik konstitusional. Sekian, makasih. Selamat. Daripada kita menghabiskan uang untuk ngirim prajurit dan mengorbankan putra-putri terbaik bangsa, ya bagusnya mundur segera. Apalagi publik pasti menyambut kan. Siapa yang setuju Indonesia gabung dengan koalisi Amerika dan Israel? Masuk ini ada 4 abu yang bermasalah di dalam konteks Islam: Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu Janda. Bagi ibu-ibu rumah tangga ada 2 Abu Janda dan Abu Gosok, itu masalah. Ini problematika menurut saya yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Presiden Prabowo yang nomor 3 ini. Jangan dia kamuflasekan data kepada publik. Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi 0? Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal, Mas Islah, kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Lalu kemudian mencari kesalahan. Yang lebih menarik, Prof Saiful, Presiden menyalahkan orang tidak menyalahkan orang-orang seperti Cak Islah ini saja, tapi sampai Nabi Musa. Dalam pidatonya berturut-turut saya tulis di majalah Tempo, Presiden selalu mengatakan bahwa kendala soal bencana dan lain-lain itu harusnya publik bersabar. Karena dia tidak punya tongkat Nabi Musa. 3 kali berturut-turut dia. Kalau dihitung yang lama-lama, itu banyak kali soal tongkat Nabi Musa itu. Padahal dia punya, Romo, tongkat komando. Tapi dia tidak pakai. Contoh tidak dipakainya tongkat komando adalah ketika kasus Andri Yunus, komando itu tidak muncul. Kalau tidak ditanya Najwa Shihab, nggak ada itu perkataan ini teror. Presiden yang baik dalam menghadapi kekacauan seperti ini harusnya langsung pidato. Sudah ditafsir oleh banyak pakar hukum tata negara juga bakal terjadi. Alasannya sederhana, tafsir mimpi itu. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh kecurangan akan menghasilkan ketatanegaraan dengan penuh kecurangan. Bahkan di hari pertama Presiden Prabowo, Presiden sudah mengabaikan konstitusi dan undang-undang. Coba bayangkan hari pertama dengan melantik
Mau bilang kekasih hati nggak tepat kayaknya. Melantik staf pribadi beliau sebagai pintu utama di istana, West Wing-nya istana. Yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor Teddy. Kenapa hari pertama sudah melanggar? Karena jelas di konstitusi tugas militer itu cuma satu, urusan pertahanan. Kalau mau urusan lain berhenti dulu. Undang-undang TNI eksplisit menyebutkan jabatan apa saja yang mungkin dipegang oleh TNI aktif, tapi itu diabaikan. Bahkan untuk melegalisasi kesalahan ini, undang-undang TNI-nya yang diubah. Jadi untuk menyesuaikan yang tidak sesuai, sesuaikan dulu itu barang. Jadi ini hari pertama. Ada perspektif. Kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi? Faktornya ada 3. Mas Islah. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo pertama, Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Nggak tahu dia. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti Teddy itu tidak terjadi hanya di Teddy, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Harusnya, menurut saya nggak apa-apa Prof. Saiful waktu pemilu berbohong sedikit. Bahwa pemenangnya bukan Prabowo gitu ya. Demi kemaslahatan yang terjadi hari ini ya. Karena ini orang nggak mungkin dan tidak boleh dimenangkan sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau konstitusi dan undang-undang saja dikhianati, jangankan ibu bapak sekalian, jangankan rakyat. Konstitusi yang menjadi pagar penting dari kedaulatan rakyat itu ditabrak oleh presiden. Dan ini kan kekacauan pemilu juga Bang Rey. Bang Rey sih kurang beringas waktu melawan Prabowo. Coba 2024 itu, kalau Prabowo dilantik dengan kecurangan ini, revolusi terjadi. Kata Ray Rangkuti ya, bukan kata Ferry Amsari ya. Mungkin ada harapan lah ya, perlawanan agak lebih memanas gitu. Nah memang ini Prabowo kedua yang menurut saya berbahaya sekali kalau kemudian akan terus memimpin ketatanegaraan ini. Halal bihalal kok kayak mimbar gerakan revolusi? Ferry Amsari naik panggung. Temanya silaturahmi. Isinya impeachment, pembohongan publik, tongkat Nabi Musa, abu janda, abu gosok. Sarkastik, tendensius, tajam, tapi salah tempat. Ini acara halal bihalal, saudara-saudara, bukan rapat koalisi perlawanan, bukan deklarasi perang saudara gaya akademisi. Kritik itu boleh, perlu bahkan. Tapi kalau caranya begitu, penuh kebencian tersamar, ejekan ke tokoh lain, seruan turun gunung ala gerilya, lalu apa bedanya dengan politikus yang dia sendiri kritik? Ferry pintar, sangat pintar, tapi kepintaran tanpa kesantunan di forum maaf-memaafkan, itu namanya provokasi bermodal gelar. Aman, tidak melanggar hukum. Etis, bisa diperdebatkan. Tepat guna, tidak. Halal bihalal bukan ring tinju. Kesimpulan, isi kritiknya berdarah-darah. Kemasannya salah alamat. Yang perlu dikritik boleh presiden. Tapi yang pertama kali perlu dikoreksi adalah Ferry dan keberaniannya yang salah waktu. Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Saiful Mujani terang-terangan bilang, jatuhkan Prabowo. Tapi kenapa tidak sepaket dengan Gibran? Bukannya dulu Jokowi sendiri bilang, kalau mundur harus sepaket? Sarkastiknya begini, Prof. Saiful itu dulu pendukung setia Jokowi. Sekarang, di Pilpres 2024, dia pindah ke Anies. Lalu di 2025-2026 ini, dia balik ke panggung. Seruan makar terang-terangan ke Prabowo. Tapi Gibran diam. Lucu, Prof. Dulu Anda bela Jokowi habis-habisan. Sekarang Anda ingin jatuhkan Prabowo. Tapi anak Jokowi, yaitu Gibran, yang juga bagian dari pemerintahan yang sama, Anda biarkan diam di kursi Wapres. Ini namanya konsisten atau pilih-pilih sasaran.
Tapi ini lebih dalam dari sekedar tidak konsisten. Semua gerakan Anda dulu ikut Jokowi, sekarang ikut Anies, sekarang seru jatuhkan Prabowo, digerakkan oleh nafsu kepentingan pribadi semata, bukan idealisme, bukan bangsa. Anda meminta publik membantu perjuangan Anda, padahal tujuannya cuma satu, mencari jabatan. Coba kalau kemarin Anda dipakai Prabowo, pasti Anda bela Prabowo. Tapi karena tidak dipakai, Anda lari ke Anies. Lalu sekarang karena masih juga tidak kebagian, Anda teriak-teriak jatuhkan. Jadi siapa yang sebenarnya perlu diselamatkan? Bangsa, bukan. Karir Anda yang mandek. Kesimpulan untuk Saiful Mujani. Jangan bawa-bawa rakyat. Jangan bawa-bawa konstitusi. Jangan bawa-bawa selamatkan bangsa. Anda hanya sedang mencari panggung karena tidak kebagian kursi. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.